Makanya maaf, artinya bahwasanya yang kita harus pahami adalah silaturahim itu maknanya menyambung tali silaturahim, berbuat kebaikan, menyambung komunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki jalur kekerabatan dengan kita ketika kita pernah disatukan dengan satu rahim. Jadi maaf, tidak bisa kita mengatakan kepada setiap orang ketika kita melakukan sebuah kegiatan lalu kita gampang menyebut dengan kata silaturahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada para ibu dan para ummahat yang semoga senantiasa dikuatkan pundaknya, dilapangkan hatinya, dikuatkan jiwanya, bahwasanya tidak ada yang paling penting pada hidupnya kecuali adalah dua. Satu, dapat ridho dari suami. Yang kedua, mensolihkan anak-anaknya. Dan itu butuh kekuatan besar yang dia dapatkan. Semoga setiap laki-laki yang ada di sekitar ibu adalah laki-laki yang tahu bahwasanya mendoakan ibunya, mendoakan istrinya, mendoakan saudari perempuannya itu sangatlah penting untuk menjadi sebuah energi bagi seorang wanita menyelesaikan satu persatu tugas besar yang harus dihadapi oleh mereka setiap waktu. Semoga ibu dikuatkan setiap langkah kakinya. Semoga ibu senantiasa mengerti betul setiap kelelahan ibu dan keletihan ibu tidak ada yang bisa menghilangkan secara sempurna kecuali adalah Allah. Dan sesungguhnya tidaklah seorang wanita yang lelah ketika mereka berkhidmah kepada keluarganya, kecuali wanita itu adalah wanita yang paling banyak beristirahat dalam kehidupan di akhirat. Imam Ibnu Qayyim berkata, siapapun yang panjang berdirinya di dalam sholat, maka adalah orang yang paling banyak beristirahat ketika dia dikumpulkan di hari hisab. Sama pula siapapun yang letih di dalam menjalankan ketaatan, menjalankan khidmah dan memberikan pengorbanan, maka itulah orang yang paling banyak beristirahat pada kehidupan kelak di akhiratnya. Semoga ibu paham bahwasanya kehidupan di dunia itu melelahkan. Habis sama anak yang pertama, ada anak yang kedua. Habis selesai dengan anak yang kedua, anak yang kelima. Habis anak yang kelima, bapaknya pulang, ya. Dan itu terasa melelahkan. Tapi begitulah kehidupan, bahwasanya seorang wanita ketika mereka lelah, sesungguhnya mereka adalah orang yang paling banyak beristirahat pada kehidupan kelak di akhiratnya. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya syukur itu bukan anjuran, syukur itu bukan himbauan, tetapi sesungguhnya syukur itu merupakan sebuah kewajiban. Salah besar kalau ada orang yang mengartikan syukur itu kayak sholat sunnah sebelum subuh. Salah besar kalau ada orang mengatakan bahwasanya syukur itu kayak sunnah ketika kita berinfak. Tidak. Syukur itu sebagaimana sholat duhur. Syukur itu sebagaimana sholat asar, maghrib, isya dan subuh merupakan kewajiban yang terus kita berikan setiap hari ketika kita melewati pada kehidupan kita. Syukur itu akan memberikan kepada kita tiga hal yang merupakan puncak tertinggi kehidupan manusia. Apa yang diberikan kalau kita senantiasa bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kita? Satu, Allah memberikan kepadamu ketenangan. Yang kedua, Allah pasti memberikan kepadamu kelapangan. Dan yang ketiga, pasti Allah memberikan kepadamu kecukupan. Tiga perkara yang sejatinya belum tentu setiap orang dalam kehidupan mendapatkan. Ada orang yang terkenal, followernya hingga puluhan juta, tapi belum tentu dia mendapatkan ketenangan. Ada orang yang memiliki kepintaran yang luar biasa, tapi belum tentu dia mendapatkan kelapangan. Dan berapa banyak orang yang memiliki aset rekening hingga puluhan miliar, tapi belum tentu dia mendapatkan sebuah kecukupan. Karena kecukupan tidak dihasilkan dari harta, ketenangan tidak dihasilkan dari kepintaran, dan sesungguhnya kelapangan tidak dihasilkan dari sebuah keterkenalan,
tetapi sesungguhnya kecukupan, kelapangan, dan ketenangan kita dapatkan ketika kita banyak bersyukur kepada Allah. Kita hari ini hidup di masa ketika teknologi luar biasa menjadikan kita dekat sekali dengan teras kehidupan orang lain. Kita tahu rumahnya, kita tahu kamarnya, kita tahu mobilnya, kita tahu seluruh apapun perabotan yang di dalam rumahnya. Dan akhirnya terkadang menjadikan kita ketika terlalu dekat dengan kehidupan orang lain, menjadikan kita lupa untuk bersyukur. Disitulah hilang ketenangan, hilang kelapangan, dan sirna kecukupan yang sudah ada di hati kita ketika kita sudah mulai membandingkan, dan membandingkan itu lawan dari sikap kita bersyukur kepada Allah. Yang salah bukan rumah kita, tapi yang salah itu ketika rumah kita bandingkan dengan rumah saudara kita. Yang salah bukan circle kita, yang salah itu kalau kita sudah membandingkan circle kita dengan circle orang lain. Yang salah bukan gaji suami kita, tapi yang salah itu ketika kita sudah mulai membandingkan gaji suami kita dengan gaji suami sahabat kita, dan disitulah berbagai macam masalah kita temukan pada kehidupan. Makanya Imam Ibnu Qayyim berkata, siapapun manusia yang tidak menyadari bahwasanya syukur itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dia jalani setiap harinya, maka dia pasti mendapatkan dampak hukuman dari Allah dengan 3 perkara. Yang pertama, Allah akan berikan kepadanya kesedihan yang tidak ada putusnya ketika dia tidak pernah memaknai setiap rezeki dan anugerah yang sudah Allah berikan kepadanya. Akhirnya dia sedih setiap waktunya. Karena apa? Merasa hidupnya tidak seberuntung hidupnya orang lain yang dia lihat ketika membuka sosial media. Maka yang kedua, Allah akan berikan kepadanya kesempitan. Dia merasa sempit sekali karena merasa dia tidak mendapatkan banyak anugerah ketika dia tidak bersyukur. Akhirnya keterkenalan yang mungkin dia dapatkan justru menjadikan dia sempit, karena dia terus terobsesi untuk menambah follower, dan menambah follower. Orang yang ikut dan ikut, orang yang ikut dan mengidolakan dia. Akhirnya kesempitan akan dia peroleh. Dan yang terakhir, orang kalau dia tidak bersyukur kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya kekurangan ketika dia tidak pernah merasa cukup dan hidupnya penuh dengan keinginan yang tidak ada habisnya. Dan itulah dampak buruk ketika kita tidak menghadirkan kesyukuran kita pada kehidupan. Sekali lagi, syukur itu bukan anjuran, syukur itu bukan himbauan, syukur itu tidak sebagaimana sholat duha, syukur itu tidak sebagaimana sholat qobliyah dan ba'diyah, tapi syukur itu sebagaimana sholat duhurmu, sholat asarmu, sholat maghribmu. Itulah syukur. Dia bersifat wajib, karena kehidupan ini gelombangnya tidak bisa dikalahkan kecuali oleh hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah dalam setiap takaran rezeki terbaik yang Allah sudah berikan kepada setiap manusia. Allah itu menakar segala sesuatu pas dan tidak ada yang kurang serta tidak ada yang salah. Dan itulah yang menjadikan kita, kenapa kita ngaji? Supaya kita berlatih syukur. Kenapa kita harus dikumpulkan sama orang solih? Supaya kita berlatih syukur. Kenapa kita harus mengunjungi para wali-walinya Allah? Supaya kita berlatih untuk bersyukur. Karena syukur kalau sudah diperoleh, ketenangan, kelapangan, dan kecukupan itu didapatkan, dan itu melebihi materi apapun yang didapatkan manusia di timur dan di barat. Demi Allah ya Bu, saya cerita, ada seorang bapak-bapak, beliau pernah curhat kepada kami tentang bagaimana istri dan keluarga beliau tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah sudah berikan kepadanya, padahal gajinya 30 juta. Tapi beliau mengatakan keluarganya tidak merasa cukup dengan apa yang beliau dapatkan. Saya memberikan kepada beliau apa yang saya bisa sampaikan kepada beliau. Tapi di sisi yang lain, saya pernah ngisi di Cikarang, lalu diajak salah satu ikhwan untuk mampir ke rumahnya sore hari. Saya datang ke rumahnya, rumah petakan biasa. Gaji dari ikhwan itu cuma gaji UMR Bekasi. Tapi Masya Allah,
dia merasakan ketenangan, dia merasakan kelapangan. Istrinya takzim kepada beliau, ketika datang dicium tangannya, anak-anaknya tidak pernah rewel untuk meminta mainan yang mahal kepada beliau. Disitulah saya akhirnya paham betul, memang kata Imam Syafi'i itu benar adanya. Yang paling berharga itu bukan berapa yang kita kumpulkan, tapi seberapa besar hati kita dicukupkan sama Allah. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, pasti Allah bahagiakan, Allah lapangkan, Allah cukupkan, dan Allah tenangkan kita di dalam kehidupan. Semoga kita menjadi hamba yang selalu bersyukur dalam setiap urusan pada kehidupan kita. Amin insyaallah. Ibu dan para ummahat yang semoga Allah rahmati, apa yang kita bayangkan kalau kita diperintahkan pergi ke satu tempat, lalu orang itu tidak memberikan peta dan alamat lokasi rumah kita, maka yang terjadi adalah orang itu akan kebingungan mencari alamat. Mungkin dia akan kesasar, mungkin dia akan terlambat, dan pastinya kelelahan mencari sosok orang tanpa diketahui alamatnya dan tidak diketahui lokasi rumahnya. Contoh, ibu saya suruh, ayo dong datang ke kantor saya. Siap Ustaz, saya tunggu ya hari Kamis, saya pergi. Saya tidak memberikan lokasi, saya tidak memberikan denah, saya tidak memberikan tahu tempatnya. Saya cuma mengatakan saya warga Bekasi. Maka ibu pasti kelelahan. Ibu cari di Bekasi, ibu cari Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, tidak ketemu. Kenal namanya Umar Mita? Nggak kenal. Kenal Umar Mita? Nggak kenal. Dan akhirnya kelelahan dan keletihan. Dan kita pastinya sebel sama Umar Mita, nyuruh datang tapi tidak memberikan lokasi dan denah rumahnya. Itu analogi sederhana. Ketika Allah menyuruh kita supaya kita untuk datang ke surga dan supaya kita untuk meraih surga, Allah itu tidak membiarkan kita mencari sendiri. Allah tidak katakan carilah surga, ya sesuai dengan apa yang kamu lakukan silahkan, apa saja boleh, pokoknya datang ke surga. Kalau kita punya Rob dan punya Tuhan semacam itu, tentunya pasti kita akan bingung, karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tidak mengerti apa yang harus kita kerjakan. Ketika kita diperintahkan ke surga, tapi ternyata tidak ada yang memberitahu kepada kita jalan ke surga itu yang mana. Dan itu akan menjadi musibah untuk kita. Beruntungnya kita itu punya Tuhan, kita ini punya Rob, bahwasanya Allah yang kita sembah menyuruh kita supaya kita sampai ke surga. Tetapi Allah itu memberitahukan kepada kita jalan apa saja yang harus kita lewati, amalan apa saja yang harus kita kerjakan supaya kita bisa mencapai surganya, dan itulah yang harus kita lakukan. Itulah kenapa dalam kehidupan manusia Allah turunkan baginda Nabi Muhammad kepada kita, dan Allah turunkan kepada kita Al-Quran sebagai kitab suci. Kenapa? Supaya kita mendapatkan petunjuk. Google Map-nya jelas apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, supaya kita betul-betul berjalan menuju kepada surga yang dijanjikan oleh Allah. Itu sesuai dengan ilmu yang Allah sampaikan, supaya kita tidak tersesat di perjalanan pada kehidupan. Adakah yang tersesat, Ustaz? Ada. Banyak atau sedikit? Banyak. Mana dalilnya? Ada di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Berapa banyak orang yang beramal, mereka kepayahan dan keletihan, tetapi justru mereka tidak mendapatkan surga, tapi justru mereka mendapatkan api neraka yang menyala-nyala. Padahal mereka amilatun nasibah. Ibu kalau ingin tahu makna amilatun nasibah, ibu keluar sebentar, ngelihat tukang batu sedang menyelesaikan bangunan, dibakar oleh sinar terik matahari, berkeringat seluruh badannya, hitam kulitnya karena dia terbakar oleh sinar matahari. Orang semacam itu disebut amilatun nasibah. Maka akhirnya disitulah kita paham
Betapa mengerikannya ketika kita mendapati manusia lalu mereka tidak mengerti apa yang harus dilakukan, amalan apa yang harus dikerjakan untuk sampai kepada surganya Allah. Dan itulah yang menjadikan kita merasa kaum yang beruntung sekali. Kenapa? Karena Allah terangkan kepada kita semua jalan, semua amalan, semua perkara yang bisa mendekatkan kita kepada surga supaya kita mendapatkan surganya Allah. Lah itulah kenapa kita belajar setiap bulan satu kali 175 jalan ke surga, supaya kita tidak menebak-nebak apa yang harus kita lakukan ketika menuju kepada surga, supaya kita tidak menduga-duga apa yang harus kita kerjakan kalau kita pengen ke surga, tapi memang betul-betul kita pada kehidupan kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk bisa meraih rahmatnya Allah dengan surga yang dijanjikan olehnya untuk orang yang beriman. Nah, itulah yang menjadikan kita pada kesempatan ini kita akan meneruskan kajian panjang kita membahas tentang 175 jalan ke surga. Sekarang mari kita buka halaman 46. Termasuk setelah kita kemarin membahas panjang lebar tentang perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita memasuki surganya Allah dengan berbakti kepada orang tua. Kita kemarin sudah bahas sampai 3 kali pertemuan, ya. Kita bahas dulu mukaddimahnya, kita bahas keutamaannya, dan juga kita telah bahas apa yang menyebabkan gagalnya anak berbakti kepada orang tua. Ini sudah selesai. Sekarang mari kita bahas poin yang kelima. Termasuk anak tangga yang bisa menghantarkan kita kepada ademnya surga yang dijanjikan oleh Allah, yaitu adalah ketika kita senantiasa menyambung tali silaturahim pada kehidupan kita di dalam menjalani kehidupan. Jadi menyambung tali silaturahim itu merupakan salah satu di antara amalan besar yang menghantarkan setiap dari kita sebagai penempuh jalan menuju kepada surga. Maka kita mendapatkan surga ketika kita senantiasa menyambung tali silaturahim. Sekarang mari kita bedah silaturahim dari berbagai macam versi dan berbagai macam poin yang kita harus mengerti supaya kita paham pada poin ini sebagai aktivitas yang kita lakukan untuk mendapatkan surga. Kita akan sampaikan ada 7 poin dalam masalah ini. Yang pertama, kita sering sekali mendapatkan sebuah pertanyaan, yang benar itu silaturahim atau silaturahmi, ya kan? Yang benar itu silaturahim atau silaturahmi. Itu yang menjadi sering perdebatan di antara ibu-ibu. Salah, bukan silaturahim, silaturahmi. Ada lagi mengatakan bukan silaturahmi, yang benar silaturahmi. Kenapa saya ngomong kayak gini? Saya agak ngomong sedikit ya Bu. Saya dulu waktu kecil, Ibu dulu kan tahu ada nama mobil Carry, tahu Carry? Ya. Dulu ada teman saya ngomong, tadi saya ngeliat ada mobil Cherry. Saya udah diem aja. Teman saya di samping saya sambil makan bakwan ngomong, bodoh, bukan Cherry. Nah terus apa? Charlie. Saya lebih parah lagi. Maka sesungguhnya mari kita bedah dulu Ibu, karena kita suka sekali dibenturkan dengan istilah. Ada yang mengatakan silaturahim, ada yang mengatakan silaturahmi. Siapa yang memilih silaturahim? Silaturahim, insyaallah. Siapa yang memilih silaturahmi? Sisanya masih istikharah. Maka saya perlu sampaikan Ibu, secara definisi yang benar,
kalau kita membedah dari versi bahasa, itu silaturrahim itu dimulai, itu terdiri dari dua kata, silatun sama ar-rahim. Kalau digabungkan sebenarnya adalah silaturrahim, itu yang benar kalau kita tulis dari kata bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Paham di sini? Jadi bukan silaturrahmi tapi silaturrahim. Tapi juga kita harus paham, tidak perlu bagi kita untuk membentur-benturkan masalah istilah selama makna dari istilah itu sama. Ada satu kaedahnya itu berkata semacam ini, la musyahatan fil istilah, tidak usah bertengkar dalam masalah istilah selama maknanya tetap sama. Paham? La musyahatan fil istilah, tidak usah dipertengkarkan. Kalau ada nanti saudara kita dia mengatakan ayo kita silaturrahmi, tidak apa-apa selama tujuannya memang sama dengan makna yang benar. Kalau ada saudara kita mengatakan ayo kita silaturrahim, sama, walaupun memang itu yang lebih tepat, tapi saya tidak mau. Gara-gara semacam ini akhirnya nanti terjadi sebuah pertengkaran hanya dengan istilah yang selama ini istilah itu memiliki makna yang sama. Yang mengatakan silaturahmi memaknai silaturahmi itu berkunjung ke saudara dan kerabat, yang mengatakan silaturahim pun sama, memiliki makna yang sama. Kalau memiliki makna yang sama, tidak usah diperdebatkan masalah istilah. Jadi nanti kalau ada saudara ibu membuat status WhatsApp, hari ini silaturahim, silaturahmi, ibu ndak usah, maaf ya, bismillah, saya mengingatkan dengan ilmu, ndak usah. Itu hanya masalah istilah. Paham di sini ibu? Nanti gara-gara membicarakan antara silaturahim dengan silaturahmi yang tujuannya menyambung tali kekerabatan, gara-gara debat masalah istilah putus silaturahmi. Ya sudahlah, saya blok nomor kamu, usil kamu. Tidak usah gitu. Karena ada kaidah yang kita harus pahami bahwasanya la musyahatan fil istilah, tidak ada pertengkaran dan perdebatan panjang dalam masalah istilah selama maknanya itu tetap sama. Contoh, kita mengatakan dalam bahasa keseharian kita, laki-laki biasanya ngomong laki-laki, antum mau kemana? Sudah jamak atau tidak jamak? Jamak. Sudah familiar gak kayak gini? Familiar. Antum mau kemana? Ana mau pergi. Padahal kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab, antum itu artinya apa? Kalian satu atau kalian banyak? Banyak. Nggak usah yang ngomong antum mau kemana? Maaf, saya cuma satu. Iya antum, saya cuma satu. Bahasa familiarnya sudah memakai kalimat antum, walaupun memang benar itu yang benar itu kalau pakai bahasa Arab anta, kecuali memang kita ngomong bahasa Arab. Ilaina anta tadhab, ilaina anta dhahib, antum muslimun, aina tusafirun. Kalau pakai bahasa Arab pakai kaidahnya. Tapi kalau memang sudah dalam bahasa jamak semacam itu, maka sesungguhnya itu menjadi bahasa yang tidak perlu diperdebatkan. Saya dulu pernah ngomong kayak gitu bu, sama orang anak muda, mungkin baru semangatnya belajar bahasa Arab. Antum mau kemana? Ustadz salah. Waduh. Ya sudah, untuk menyenangkan hati beliau, anta mau kemana? Kan jadi nggak enak. Anta mau kemana? Anta. Karena bahasa Indonesianya sudah familiar menggunakan kalimat antum. Janganlah masalah-masalah kecil diperdebatkan. Kalau masih bisa mencari titik yang sama, cari titik yang sama. Dan jangan kita suka mengikuti madhab ilmu, pokoknya beda, itu yang benar. Jangan. Kalau kita bisa untuk sama, bareng-bareng, kalau bisa yang sama, yang bareng-bareng, bukan yang asal, pokoknya beda Ustaz. Jangan asal beda, karena belum tentu yang beda itu benar. Paham sampai di sini? Sama ini kalau ibu nanti mengatakan, cuma kalau masalah-masalah ada agak lain itu kalau kita ngucapin terima kasih. Kalau ngucapin terima kasih tentunya harus benar. Contoh nih, kita terima kasih sama laki-laki.
Jangan ngomong jazakillah khairan. Berarti yang menerima ucapan jazakillah khairan, kalau dia pakai celana harus pakai gamis. Karena ki itu untuk perempuan, kau untuk laki-laki. Kenapa itu harus sama? Karena itu doa. Kalau doa tidak bisa dirubah. Kalau sama laki-laki jazakallah khairan, kalau perempuan jazakillah khairan. Kalau pingin untuk selamat supaya kita tidak usah dibedakan ki kaku kan kita bingung, sudah jazakumullah khairan, meliputi ka, meliputi ki, meliputi semuanya. Dan kita harus ada kata-kata khairannya. Kadang-kadang banyak ibu-ibu ngomong jazakillah Ustaz. Jazakillah itu artinya semoga Allah balas. Lah kalau saya kayak gitu, balas apa? Halo Ustaz, Allah kan maha tahu. Betul, Allah maha tahu. Tapi kan ngomongnya harus sempurna. Masa kita bismillahirrahmanirrahim, kita sholat alhamdulillahirabbil alamin terus diem. Kenapa kok diem baca satu ayat Allah maha tahu? Tidak bisa lah, omong. Makanya ketika ngucapin jazakallah khairan itu harus betul-betul sempurna. Dan itu doa, Bu. Dan itu kedudukannya besar. Ketika kita mengucapkan jazakallah khairan, itu pahalanya besar. Kalaulah setiap orang itu tahu keutamaan mengucapkan jazakallah khair atau jazakumullah khair, pastilah orang tidak akan meninggalkan kalimat itu. Maaf ya, kadang-kadang kita ini lucu. Sama orang fasih ngomongnya, jazakumullah khairan Pak, jazakumullah khairan Ustaz, jazakumullah khairan Dik. Sekali di rumah tidak pernah ngucapin itu. Suaminya, nih minuman, thanks ya. Padahal ketika di luar fasih banget ngomong jazakumullah khairan, barakallahu fiik, masya Allah, la haula wala quwata illa billah gitu. Sekali di rumah kalimat itu nggak pernah dipakai. Itu juga salah. Sama anak juga gitu, barakallahu fiik anakku, jazakumullah khair bang, suamiku tersayang, jazakumullah khair. Maka itu merupakan kalimat yang sejatinya bukan hanya dipakai di luar, tapi dipakai di dalam rumah. Karena doa. Kita memakai jazakumullah khair itu bukan berarti kita sok Arab. Sehingga kalau ada yang mengatakan, alah kamu tuh ngomong jazakumullah khair, barakallahu fik, sok Arab. Loh, Islam itu bukan untuk orang Arab. Ya udah aja ngomong matur nuwun. Nah, caranya gimana? Supaya tidak meninggalkan culture. Kalau saya gandeng Bu, kalau saya gandeng sama orang sepuh biasanya, matur nuwun nggih Bu, jazakumullah khairan. Double dua-duanya, orang tua tetap dapat matur nuwunnya. Sebagai orang tua terkadang itu penting dan sensitif orang tua kalau kalimat itu tetap dipakai, tapi jazakumullah khairan ini tetap dapat. Jadi tidak usah bagi kita bingung pilih antara matur nuwun sama jazakumullah khairan. Tidak usah dipilih, digabung saja ya. Jadi nggak usah kita itu ribet masalah metode yang selama metode itu masih kita bisa gabungkan. Sama dengan mengatakan pilih mertua atau ibu, alangan ngapain dipilih, digabungkan. Cintanya seorang suami kepada ibunya itu cinta rahmat, cintanya suami kepada istrinya itu cinta sakinah. Dan tidak usah dibanding-bandingkan, dan tidak usah untuk dijadikan sebagai kompetitor. Mertuaku sainganku, tidak usah. Tidak itu. Subhanallah. Ini kelihatannya ibu pelaku ya, atau korban. Itu yang pertama. Jadi di situ kita paham. Sudah paham tentang ini? Paham. Yang kedua yang kita harus paham, apa sih arti dari silaturahim? Ketika silaturahim itu diambil dari dua kata yang digabungkan menjadi mudhof ilaih, maka sesungguhnya silah itu menyambung, ar-rahim itu rahim Bu. Rahim itu sebagaimana yang ibu miliki di dalam perutnya, maaf, itu namanya rahim, tempat kasih sayang. Makanya kita mendapati ada sebuah hadis yang sangat indah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim.
Innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim faqalat hadza maqamul a'id minal qati'ah. Sesungguhnya Allah ketika menciptakan seluruh para makhluk, sampai ketika Allah selesai menciptakan mereka, Ar-Rahim itu berdiri. Jadi Rahim ini makhluknya Allah. Seraya berkata, ini adalah kedudukan orang yang berlindung kepadamu dari perbuatan memutuskan tali silaturahim atau silaturahim. Allah menjawab, ya, apakah kamu suka jika aku menyambung orang yang menyambungmu dan memutus orang yang memutusmu? Dia berkata, tentu. Allah berkata, itulah yang kamu akan dapatkan. Artinya, Bu, Ar-Rahim itu tempat yang penuh dengan kasih sayang, di mana di tempat itu dulu lahir orang-orang yang ada di sekitar kita. Lahir bapak kita, lahir ibu kita, lahir paman kita, lahir budi kita. Itu namanya Rahim. Makanya maaf, artinya bahwasanya yang kita harus pahami adalah silaturahim itu maknanya menyambung tali silaturahim, berbuat kebaikan, menyambung komunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki jalur kekerabatan dengan kita ketika kita pernah disatukan dengan satu rahim. Jadi maaf, tidak bisa kita mengatakan kepada setiap orang ketika kita melakukan sebuah kegiatan lalu kita gampang menyebut dengan kata silaturahim. Mau kemana, Bu? Mau pergi ke teman SMP, silaturahim. Maka orang yang mendengar, loh dia emang bibik kamu? Enggak. Dia keponakan kamu? Enggak. Dia tante? Enggak. Lah kok silaturahim? Karena silaturahim itu maknanya adalah menyambung tali kekerabatan dan menyambung tali persaudaraan dengan orang-orang yang memiliki jalur kekerabatan darah dengan kita, Bu. Dan tidak bisa dimaknai bahwasanya tali silaturahim itu dilakukan kepada setiap orang. Makanya maaf, teman alumni ketika mengadakan acara alumni itu sebenarnya tidak bisa memakai kata silaturahim. Tetapi yang paling pas kalau kita mengunjungi saudara kita itu namanya silatul ukhuwah. Silatul ukhuwah itu apa? Menyambung persaudaraan di atas persaudaraan keimanan. Maka itu yang lebih tepat. Tapi kalau kita datang kepada paman kita, datang kepada kakek, datang ke nenek, datang kepada adiknya kakek, adiknya nenek, datang ke paman, ke bibi, itu namanya silaturahim. Kenapa? Mereka pernah berada di rahim yang sama dengan ibu kita. Lalu ibu kita melahirkan kita. Berarti satu sambungan rahim, itu namanya silaturahim. Paham di sini? Sehingga akhirnya di situ kita mendapati bahwasanya jangan gampang-gampang kita menggunakan kata silaturahim kepada semua perbuatan, semua aktivitas. Ketika kita bertandang ke teman kita dan bertandang ke tempat sahabat kita, itu tidak bisa dikatakan silaturahim, tetapi yang lebih tepat memakai kata silatul ukhuwah. Misalkan ibu nanti datang ke kantor saya, maka saya tidak boleh menulis tali silaturahmi dengan jamaah Darussalam. Tidak bisa, karena rahim itu yang betul-betul pernah disatukan dalam satu rahim yang sama. Kalau kita berkunjung kepada saudara kita, tapi saudara kita bukan satu rahim, tapi kita berkunjung kepada saudara kita yang sifatnya kita dipersaudarakan oleh keimanan, itu namanya silatul ukhuwah. Paham di sini, Ibu? Jadi nanti ibu ngomong, kalau misalkan mau pergi, ditanya sama suami, mau kemana? Mau pergi. Kemana? Ke teman-teman SMP. Ngapain? Silatul ukhuwah. Itu yang benar. Nanti suaminya tanya, kok silatul ukhuwah? Ibu jawab. Kalau ibu tidak bisa jawab, nah ibu sampaikan ke suami, tolong putar kajian Ustadz hari Kamis kemarin. Di situ ada jawab. Jadi di situ kita harus paham bahwasanya silaturahim itu semacam itu. Maka di situ kita memahami bahwasanya, sekali lagi ya Bu, silaturahim itu kepada kerabat kita yang memiliki ikatan darah. Maaf ya. Maka akhirnya para ulama itu menerangkan untuk kita, ada tipe manusia yang sering silatul ukhuwah,
tapi tidak pernah silaturahim. Padahal silatul ukhuwah dengan silaturahim, mana yang lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah? Mana yang lebih tinggi? Sekarang jujur, ibu datang ke teman-teman satu grup sepedaan atau satu grup makan pecel, lebih sering mana datang ke teman-teman itu atau datang ke silaturahim? Nggak usah dijawab, Bu, saya sudah tahu jawabannya. Karena apa sering terjadi semacam itu? Karena kita sudah memulai dan kita sudah memaknai bahwasanya itu silaturahim. Padahal itu bukan silaturahim, itu silatul ukhuwah. Dan silatul ukhuwah itu selalu lebih rendah kedudukannya daripada silaturahim. Berapa banyak orang sering datang ke sahabatnya, tapi dia jarang datang ke kakaknya. Padahal mereka pernah dipersatukan dengan satu rahim yang sama. Berapa banyak orang yang sering datang, ke atasannya di kantor, tapi dia jarang datang ke pamannya. Berapa banyak orang yang sering datang ke komunitasnya, lalu dia melakukan apa saja di komunitasnya, tapi dia jarang datang ke tempat bibinya. Padahal sekuat-kuatnya silatul ukhuwah tidak akan pernah mengalahkan silaturahim. Dan ini menjadi sebuah masalah dan menjadi sebuah fenomena hari ini ketika ada degradasi moral, peningkatan kualitas ketahanan keluarga itu sekarang menurun. Akhirnya apa yang menyebabkan orang lebih dekat kepada teman sahabat satu circle-nya daripada kepada keluarganya. Dan akhirnya apa? Bisa jadi ketemu paman 2 tahun sekali, ketemu bibi 3 tahun sekali, padahal ketemu teman circle-nya bisa ketemu seminggu sekali sembari ngopi di waktu pagi, nunggu jemputan anak sambil pulang dari sekolah. Saya nggak nyindir ibu, enggak, insya Allah. Saya cuma menjelaskan fenomena ibu. Maka itu yang salah. Makanya akhirnya orang ketika mereka memutuskan tali silaturahmi, Allah itu murka, Bu. Kenapa? Allah yang pernah menjadikan ibu satu rahim di tempat itu, menjadikan bapaknya ibu pernah satu rahim di tempat itu, tapi justru di tempat ar-rahim, salah satu makhluk istimewa yang Allah ciptakan, justru kita tidak mau menyambung, padahal yang mempertemukan kita di tempat itu Allah. Siapa yang mempertemukan kita dengan saudara satu rahim dengan kita? Allah. Bapakmu punya paman, bapakmu punya paman atau punya kakak, punya adik. Mereka pernah berada di satu rahim yang sama. Bapakmu lahir, bapakmu memberikan air kehidupan dengan izin Allah kepada ibumu, lalu akhirnya terbentuk satu rahim. Itu semuanya yang menyambungnya itu Allah. Sudah disambung oleh Allah dalam proses penciptaan. Lalu manusia setelah lahir, dia tidak memperhatikan sambungan-sambungan jalur nasabnya kepada rahimnya. Itulah yang menjadikan akhirnya Allah itu benci kepada mereka yang tidak mau merawat jalur silaturahim pada kehidupan mereka. Makanya kita bisa paham kenapa orang tua dulu kita ribet banget kalau masalah silaturahim. Ya kan? Dari kecil kita kalau mau Idul Fitri, kita itu kalau mau Idul Fitri itu 3 hari itu sudah tahu jadwal bertamunya itu kemana. Ke sini, nanti ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jauh sekali. Sampai akhirnya kadang-kadang saudara jauh banget kita pun akhirnya juga ketemu. Ini pernah pamanmu tuh punya adik, adikmu tuh pernah punya kakak, lah kakakmu tuh punya paman, lah pamanmu punya anak. Ah ini. Yang mana sih, Bu, gitu? Ya itu tadi. Tapi saking orang tua kita menjaga tali silaturahim, makanya akhirnya ini yang kita pahami, salah satu di antara shortcutnya manusia menuju kepada surga itu apa? Menyambung tali silaturahim itu termasuk salah satu shortcutnya kita menuju ke surga, Bu. Ibu kalau mendapatkan shortcut jalan pintas, senang atau tidak senang? Senang. Perjalanan ke Bekasi yang biasanya 1 jam akhirnya menjadi setengah jam gara-gara kita mendapatkan jalan pintas, itu kan senang. Dan salah satu di antara perkara yang disepakati seluruh para ulama, tidak ada perbedaan para ulama itu sepakat menyambung tali silaturahim itu merupakan salah satu amalan yang paling Allah cintai. Kenapa? Kamu merawat jalur kekerabatan yang sudah dipertemukan oleh Allah.
Coba deh ibu, terakhir kali kapan jenguk tantenya? Kapan terakhir kali kita jenguk paman kita? Padahal itu merupakan perkara besar. Kita kadang-kadang menganggap begini, mereka terlalu tua, frekuensi bahasa komunikasinya sudah nggak ketemu. Saya ngomong, Pak D, ini ada IGS. Pak D-nya ngomong IGS wopo dong. Itu bukan berarti menjadi alasan kita memutuskan tali silaturahmi. Karena itulah silaturahmi itu tidak akan bisa dilakukan kecuali satu. Niatnya untuk meraih rahmatnya Allah. Ya, maka itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami betul bahwasanya silaturahim itu kuat sekali. Dan itu kita akhirnya berbuat baik yang terbaik untuk mereka. Ya, karena bisa jadi begini, kepada ibu-ibu yang hari ini selalu memberikan alasan untuk tidak berjumpa dengan kerabat-kerabat yang memiliki kekerabatan darah dengan ibu-ibu, maaf ya Bu, bisa jadi anak-anak ibu memiliki 1000 alasan dan keponakan-keponakan ibu memiliki 1001 alasan juga untuk tidak mau menjenguk ibu ketika ibu sepuh, sebagaimana ibu dulu memberikan alasan itu untuk tidak berkunjung kepada saudara-saudara tuanya. Rasulullah itu bersabda, kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu memperlakukan, sebagaimana itu kamu akan diperlakukan. Sesimpel itu kita harus paham. Ya. Jadi kalau hari ini kita selalu memiliki alasan, alah ndak, males, ndak, dulu bude saya pernah bentak saya gitu, ndak, dulu paman itu pernah ngerendahin saya ketika saya milih kuliah teknik mesin gitu. Semua alasan yang kita datangkan silahkan, tidak apa-apa Bu, tapi ingat roda selalu berputar. Ketika roda itu selalu berputar, kadang di atas kadang di bawah, Nabi memberikan kunci, kama tadi nutudan, ya sebagaimana kamu memperlakukan, sebagaimana itu kamu diperlakukan. Ibu kalau datang ke pamannya, keponakannya, dengan kita mengimani bahwasanya di situ ada pahala yang besar di sisi Allah, ibu bukan hanya mendapatkan pahala yang besar menjadi shortcutnya kita ke surga, ibu juga akan mendapatkan kondisi yang sama. Ibu akan dikunjungi paman, dikunjungi kemudian keponakan, dikunjungi oleh sepupu, sebagaimana dulu kita selalu menyambung tali silaturahmi yang kita lakukan ketika kita masih sehat. Makanya akhirnya karena godaan setan yang besar bagi mereka yang akan menyambung tali silaturahmi itu kan godaannya besar. Makanya Allah itu memberikan iming-iming, pahalanya itu gede. Barang siapa yang pengen dilapangkan rezekinya, pengen ditambahkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Kenapa Allah memberikan keutamaan sebesar itu? Karena Allah tahu godaan manusia yang mendistract dia untuk tidak melakukan silaturahim itu gede. Makanya Allah iming-imingi dengan pahala yang besar. Itu yang kita harus menjadi perhatian kita, Bu. Makanya akhirnya ketika kita melakukan silaturahim itu, maka yang harus kita ingat itu Allah semata. Dan silaturahim itu tidak harus lama, karena yang dibutuhkan itu bukan hanya sekedar kualitas, bukan hanya sekedar kuantitas, tapi kualitas. Kita datang, kita berkunjung, lalu kita nelpon sebentar, menanyakan kabar, lalu kita memberikan hadiah. Dari sini kita kasih hadiah ke sana, martabak ataupun minuman es kelapa muda, sederhana saja. Tapi kalau kita lakukan itu semata-mata karena Allah, Allah yang akan menyambung rahmatnya kepada orang yang menyambung rahimnya semata-mata karena Allah. Ya, jadi kata ar-rahim itu terpecah, Bu. Jadi rahmatnya Allah itu dari kata rahim. Rahim yang ibu miliki itu juga dari kata rahim. Makanya orang yang mereka menyambung rahimnya karena Allah mendapatkan rahmatnya Allah. Dan itu merupakan salah satu hal yang harus kita paham. Makanya hari ini, Bu, di tengah masyarakat kita yang hari ini sudah begitu luar biasa sosial media itu berkembang, apa yang terjadi?
Yang dekat, yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi hilang. Itu sosial media, efek damage-nya dan keburukannya itu begitu. Akhirnya kita mendapati efek dari sosial media itu begitu. Kita jauh dari keponakan, kita jauh dari sepupu, kita jauh dari paman, kita jauh dari bude, kita jauh dari tante, tapi kita dekat dengan circle-circle yang selama ini jauh. Dengan adanya sosial media kita didekatkan, tapi yang dekat dengan kita justru hilang, Bu. Padahal inilah amalan besar ketika mendapatkan keutamaan. Makanya menanamkan nasab dan keluarga besar kepada anak itu wajib. Ini pamanmu, ini bude, ini adiknya mbah, ini kakaknya mbah. Itu kebiasaan dari culture yang sekarang sudah mulai luntur. Makanya banyak anak hari ini tuh tidak tahu siapa budenya, siapa adik dari kakeknya, tidak paham. Kenapa? Lahir dari tangan orang tua yang juga tidak terlalu paham tentang masalah silaturahim. Makanya akhirnya bisa jadi masalah yang kita jumpai pada kehidupan kita, bisa jadi masalah yang kita dapatkan pada kehidupan kita itu disebabkan karena kelalaian kita untuk menyambung tali silaturahim. Sekali lagi, Bu, orang yang memperhatikan tali silaturahimnya berarti dia mendapatkan rahmatnya Allah, karena ar-rahim dan rahmat itu dekat satu kata. Paham di sini? Ya. Maka yang berikutnya, yang ketiga, makna menyambung itu bukan ketika kita berbuat baik sama orang yang baik sama kita, tapi makna menyambung tali silaturahim itu apa? Justru menyambung kepada orang yang berusaha memutuskan tali itu dari kita. Gini, Bu, ini misalkan tali, ini tali, Bu. Tali ini putus. Ini tali rafia. Tahu tali rafia kan? Ini tali rafia. Misal, ini kertas tapi kita ilustrasikan ini tali rafia. Putus. Saya gabung begini jadi satu dengan tali simpul. Ini namanya apa? Perbuatan kayak gini. Menyambung. Yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu merawat tali silaturahmi dan menyambung tali silaturahim. Berarti makna menyambung itu apa? Justru sama orang yang nggak suka sama kita dari keluarga kita, kita justru tetap berbuat baik sama mereka. Itulah makna tali silaturahim. Kenapa? Karena artinya itu nyambung, dan nyambung itu identik dari sesuatu yang putus menjadi dua bagian untuk kita sambung menjadi satu. Itu namanya menyambung. Makanya akhirnya di situ kita paham, kalau kita berusaha untuk menyambung, lalu ternyata orang yang kita sambung itu tidak mau dia untuk menyambung dengan kita, lalu kita tetap berbuat baik kepadanya, itu sudah termasuk menyambung, walaupun orang itu berusaha untuk memutuskan tali persaudaraannya dan kekerabatannya dengan kita. Ya. Ada sebuah riwayat, ya, ada sebuah riwayat yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ada seorang yang berkata kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam riwayat Abu Hurairah, ya Rasulullah, saya punya keluarga. Kalau saya menyambung tali silaturahim dengan mereka, mereka berusaha untuk memutuskan. Jadi kalau dalam bahasa contohnya itu mungkin kalau datang ditutup pintunya. Kalau datang ke rumahnya dia cuek, nggak peduli. Setiap saya berusaha menyambung, dia berusaha memutus, kata Rasulullah. Jika saya berbuat baik sama mereka, justru mereka berbuat jelek kepada saya. Dan mereka tidak pernah, dan mereka itu acuh tak acuh kepada saya. Padahal saya bermurah hati betul kepada mereka, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu memang seperti itu kejadiannya, bahwasanya kamu selalu berusaha untuk menyambung dan mereka berusaha untuk memutuskan, maka seakan-akan kamu telah memberikan makan bara kepada mereka, dan kamu akan mendapatkan pertolongan selama kamu tetap berusaha untuk menyambung tali silaturahim. Artinya begini, kalau ada orang
Kita pernah terlibat masalah dengan kerabat kita sendiri. Lalu kita paham ilmunya, lalu kita berusaha menyambung. Kita minta maaf baik-baik. Tante, saya minta maaf. Saya jadi keponakan gak sopan pada saat itu. Karena saya punya prinsip dan pendapat, tante gak mau dengerin. Tapi apalah, itu sudah terjadi. Saya yang minta maaf. Lalu ditutup handphonenya. Kita telepon lagi, ditutup lagi. Kita datang ke rumahnya, lalu hanya dilirik dari korden, ditutup kordennya. Lalu dibilangin, nggak ada orang di dalam rumah. Nah dia ngomong, nggak ada orang di dalam rumah. Maka kalau kejadian itu terjadi, ini akhirnya kalau kita membaca dalam hadis riwayat Rasulullah dari Abu Hurairah itu apa? Kalau kamu tetap berusaha menyambung, tapi dia berusaha untuk memutus, kamu tetap akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan orang yang berusaha memutuskan, itu dia memakan bara api ke dalam perutnya. Jadi di situ kita paham, Bu, tidak ada yang namanya sebuah permusuhan di dalam kerabat kecuali dua-duanya rugi. Kecuali dua-duanya rugi. Jadi kalau ada orang yang telah dipersatukan dalam rahim yang sama, lalu akhirnya mereka terlibat pertengkaran, permusuhan, pertikaian yang hebat, tidak ada yang untung dari keduanya kecuali keduanya pasti merugi. Yang satu ngotot merasa benar, yang satu tidak mau meminta maaf, selesai. Dua-duanya memasukkan bara api ke dalam mulutnya setiap hari. Makanya akhirnya kalau ada nanti yang bertanya, kan mungkin nanti ada yang bertanya, Ustadz gimana kalau saya sudah menyambung tapi dia tidak mau disambung? Sebelum ada yang nanya, saya jawab. Jawabannya ini. Jadi akhirnya kita memahami bahwasanya dalam perkara itu, kita itu justru menyambung itu besar. Kapan besarnya? Ketika kita justru betul-betul menyambung sama orang yang berusaha memutuskan kepada kita. Dan kita memberi maaf sama orang itu pahalanya besar. Ibu pernah saya kasih tahu kan? Pahala memaafkan, ibu tahu nggak pahala memaafkan? Pahala memaafkan itu nanti pada waktu hari kiamat, Allah itu ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar semacam ini, tiba-tiba malaikat itu berkata, Aina haula ajruhu 'ala Allah. Mana orang-orang yang pahalanya itu dikasih langsung oleh Allah dan tidak melalui kami para malaikat? Karena pahalanya saking gedenya. Maka yang ngasihnya nanti langsung Allah. Siapa yang menyambut panggilan malaikat itu ketika malaikat mengatakan man ajruhu 'ala Allah? Siapa yang pahalanya dikasihkan langsung oleh Allah? Yang menyambut seruan itu bukan orang yang sholat. Yang menyambut seruan itu bukan orang yang puasa. Yang menyambut seruan itu bukan orang yang sedekah. Tapi yang menyambut seruan itu adalah orang yang pernah terluka, dia memaafkan semata-mata karena Allah. Dia yang menyambut seruan malaikat itu, mereka digiring oleh malaikat ke satu tempat. Di tempat itulah Allah yang memberikan pahalanya secara langsung. Kenapa Allah memberikan pahalanya secara langsung? Karena kandungan pahala itu begitu berat yang tidak bisa dipikul oleh para malaikat. Itu memaafkan, apalagi memaafkan kerabat kita sendiri. Makanya maaf ya Bu, siapa yang paling berat kita maafkan? Suami kita dan istri kita, anak kita. Jangan tidur ibu, kecuali ibu tidurnya memaafkan kesalahan anak ibu selama 1 hari itu. Suami maafin Bu, nganduk di sofa maafin. Yang kedua, siapa yang berat kita maafkan itu? Orang tua kita, termasuk kerabat-kerabatnya juga. Maka sesungguhnya itulah yang menjadikan akhirnya kita paham. Kadang-kadang memang kita diuji dengan keluarga kita sendiri. Karena apa? Karena para nabi pun juga diuji dengan kerabatnya sendiri. Rasulullah diuji dengan Abu Thalib, Nabi Ibrahim diuji dengan bapak, Nabi Nuh dengan Nabi Lot diuji dengan istri. Kenapa kehidupan para nabi dan para rasul yang harusnya mereka itu ideal, harusnya paman mereka baik, harusnya istri mereka taat,
Tapi kenapa kok malah yang kita dapatkan sebagaimana yang kita pelajari? Karena Allah ingin memberikan pelajaran untuk kita. Oh, nabiku dan rasulku aja diuji dengan keluarga, apalagi kamu bukan nabi, bukan rasul. Paham? Nggak usah banding-bandingkan budiknya. Nggak kayak budi temenku ya, baik gitu. Nggak usah. Memang ujiannya beda-beda, Bu. Ponakan, punya ponakan 2, ya Allah, nyesekin dada ponakan 2 itu. Ponakan gitu amat ya. Ya memang itu caranya Allah uji kita. Lah kalau semuanya dimudahkan untuk kita, dari mana kita dapat pahala kesabaran? Susah Ustaz. Yang ngomong gampang siapa? Ya karena memang ini berat. Makanya disebut sebagai salah satu amalan besar, Bu. Yaitu amalan untuk menyambung tali silaturahim. Makanya akhirnya poin yang keempat yang ketiga itu yang kita pelajari itu apa? Makna menyambung itu justru kepada orang yang berusaha untuk memutuskan tali kekerabatannya dengan kita. Karena sebenarnya perintah ini ada 2, merawat silaturahim dan menyambung tali silaturahim. Merawat, ada paman kita yang baik, kita ingat dulu dibantu ketika kita kuliah, sering diantar sama paman kita menjadi wali nikah kita ketika bapak kita tidak ada. Itu namanya merawat tali silaturahim. Paham di sini? Tapi kalau ada paman kita, keponakan kita berusaha memisahkan dan memutuskan tali, itu namanya menyambung silaturahim. Dua-duanya itu merupakan kewajiban. Kalau ditelepon nggak diangkat, nanti Bu tunggu besok nggak diangkat juga, tunggulah nanti 2 pekan lagi telepon lagi, 2 pekan nggak ditelepon lagi, ya udah 1 tahun telepon lagi. Tapi usaha tetap kita berikan. Kenapa? Ibu akan dapat pertolongan Allah ketika itu melakukannya karena Allah. Ingat ya Bu, kita nanti tua. Kalau kita tua, apa sih yang paling diinginkan orang tua? Simple. Orang tua itu hanya ingin supaya keluarganya itu datang dan perhatian untuknya. Itu orang tua. Orang tua ditawarin tanah, Mbah, ada tanah Mbah 3 hektar Mbah, sora butuh. Lah butuhmu apa Mbah? Cucuku bawa ke sini. Ya atau tidak? Karena semakin tua dunia itu semakin tidak berharga. Mbah, iPhone 16 sudah keluar Mbah. Lah butuh. Lah butuhmu apa? Saudara-saudaraku datang itu sudah berarti buat saya. Itu orang tua. Kalau kita tahu kita pasti tua, kita tidak akan menikmati memusuhi hanya gara-gara kita punya circle yang lain untuk menggantikan saudara kita yang memusuhi kita. Jangan begitu. Itu yang ketiga. Yang keempat yang kita harus paham, tidak ada derajat kesolihan manusia, tidak ada derajat kesolihan manusia sampai dia dianggap baik sama orang yang dekat dan dianggap baik sama orang yang jauh. Paham di sini Bu? Karena begini ya Bu, jujur ya, banyak orang kadang-kadang terkenal di kampung orang lain dengan kebaikannya, tapi belum tentu orang yang di dekatnya itu bisa mengatakan baik. Berapa banyak orang, maaf, ustadz kah, selebgram kah, dia terkenal di tempat yang jauh, wangi namanya, tapi di kampungnya dia sendiri tidak wangi. Sering kita dapetin gini, sering. Sama, para ulama itu mengatakan begini, kalau kamu sholih, kamu bukan hanya dianggap baik sama orang yang jauh, tapi kamu juga dianggap baik sama orang yang di dekat kamu, sama keluargamu, pamanmu, budimu, mengatakan memang Mbak Siti itu baik. Kalau orang di dekat kamu sudah memberikan testimoni kamu baik, orang yang jauh juga mengatakan emang Mbak Siti itu baik, berarti itu memang orang baik. Tapi kalau ada seorang Mbak Siti dipuji sama orang jauh, oh Mbak Siti itu baik ya, kerabatnya, saudara dekatnya mengatakan nggak tahu aja mereka itu kayak apa. Senyumnya kayak senyum sinetron. Itu berarti tidak baik. Itu berarti tidak baik. Makanya akhirnya para ulama salaf itu mengatakan apa?
kebaikan dan kesolehan seseorang itu ada dua. Kalau orang yang dekat sudah ngomong baik, lalu orang yang jauh itu ngomong baik, berarti fix dan confirm dia orang baik. Tapi kalau orang yang dekat ngomong tidak baik, walaupun orang yang jauh mengatakan harum wanginya namanya, tidak, dia tidak orang baik. Makanya maaf Bu, berapa banyak ada seorang akhwat ibu-ibu dipuji sama teman-teman pengajiannya, Masya Allah Mbak, sabar Mbak itu, Masya Allah, kalau ada masalah tenang gitu. Anaknya yang lagi digandeng ketawa-ketawa. Belum tahu di rumah kayak apa. Itu berarti belum. Itu berarti belum. Ada ustaz, Masya Allah, sabar banget ustaz itu, istrinya. Kamu belum pernah ngerasain apa yang aku rasain. Itu berarti nggak baik. Paham di sini? Jadi kalau kita pengen tahu definisi orang baik menurut para ulama salaf, itu dua. Orang yang di dekat kamu mengatakan baik, orang yang jauh mengatakan baik. Rasul itu kayak gitu. Kenapa Rasulullah itu dibenci? Bukan karena tidak baik. Rasulullah itu dibenci karena kebenaran. Tapi semua keluarga dekatnya itu sepakat Muhammad itu baik. Cuma pemikirannya yang berbahaya, itu kata keluarganya. Tapi mereka itu sepakat Muhammad itu baik, tepat janji, amanah, barang yang dititipkan dikembalikan, suka membantu, memuliakan tamu. Semuanya sepakat. Abu Jahal, Abu Lahab itu sepakat kebaikannya Rasulullah. Cuma tidak sepakat dengan kebenaran dakwahnya Rasulullah. Makanya Nabi Muhammad mendapatkan gelar apa? Al-Amin. Gelar yang tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelum Nabi Muhammad, dan gelar itu tidak lagi diberikan kepada siapapun setelah Nabi Muhammad. Gelar Al-Amin. Makanya maaf ya Bu, kalau boleh saya mengatakan dari kalimat itu apa? Kalau kamu dibenci karena kebenaran, itu anugerah. Tapi kalau kamu dibenci karena akhlak, itu musibah. Ibu dibenci, saya nggak suka sama dia. Kenapa? Karena dia pakai jilbab. Nggak bisa dirubah. Kita dibenci karena kebenaran. Tapi kalau ibu dibenci, saya nggak suka sama dia. Kenapa? Kalau jalan melengos, matanya tajam, ngeliatin saya dari ujung rambut sampai ujung jempol. Udah gitu kalau ketemu di tempat makan nggak pernah traktir gitu. Itu berarti ada yang kurang maksimal di dalam akhlak kita. Makanya sekali lagi poin yang keempat tadi, tidak ada kesolehan kecuali yang dekat dan yang jauh mengatakan dia baik. Yang kelima Bu, kita harus paham poinnya. Kenapa tali silaturahim itu begitu kuat Allah perintahkan pada kehidupan kita? Tali silaturahim itu begitu dekat dan begitu kuat, ditekankan di dalam kehidupan kita itu kenapa? Simpel. Karena sesungguhnya merekalah yang bersaksi di hadapan Allah tentang apa yang kita lakukan di dalam kehidupan. Dan merekalah yang paling kita harapkan memberikan pertolongan untuk kita kalau kita mengalami masalah. Siapa saksi Allah di atas muka bumi? Ya keluarga kita. Ya kan? Makanya Rasulullah mengatakan antum syuhadaullahi fil ardi. Sesungguhnya kalian itu merupakan saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Ibu wafat, pamannya, bibinya, keponakannya datang lalu bersaksi, ini bibi saya yang paling baik. Pamannya datang, ini keponakan saya yang paling empati, budinya datang, ini keponakan saya yang paling pinter dan paling cepat membantu. Itu perkataan keluarga nembus langit, nyampe kepada Allah. Makanya Rasulullah bersabda, antum syuhada Allahi fil ardi. Kalian itu saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Ya, makanya inilah yang menjadikan kita paham Bu, keluarga kita selalu ingat kita, tapi lingkungan kantor kita mungkin mengingat kita sementara waktu sampai mereka kembali kepada kesibukan mereka lagi. Ya, itu yang kita harus paham. Kemudian yang keenam, arti silaturahim itu ngapain saja?
Arti silaturahim itu Ibu, kita memberi hadiah, ya, kita memberi hadiah, kita akhirnya berbuat baik, menyambung komunikasi, memberikan hadiah. Masya Allah. Ini yang hari ini yang bulan lalu. Masya Allah. Mari kita akhiri kajian kita. Ada yang sakit di antara saudara-saudara Iya, Ibu. dari divisi muslimah. Siap. Jazakallah apa, Bu? Ya. Iya, yang lengkap dong. Saya tuh kalau ada kajian, pertanyaannya banyak. Saya tuh mikir, tadi saya terangin paham nggak sih? Oke, kita lanjutin. Ya, semoga Allah mengampuni saya ya Allah gitu. Masih banyak yang belum paham ya Allah gitu. Padahal tadi saya sudah menggunakan bahasa yang paling gampang gitu. Ya sudah, kita lanjutkan. Nomor berapa tadi? 6. Maka sesungguhnya arti silaturahim itu berbuat baik, nyambung tali silaturahmi, WhatsApp, berkunjung kepada rumah mereka. Maka itu merupakan bagian dari cara kita menerjemahkan silaturahim, memberikan perhatian pada momen-momen besar. Maaf ya Bu, kadang-kadang kita saking begitu bingungnya, kadang-kadang yang lucu itu apa? Pas momen-momen besar acara, kadang-kadang yang kelupaan itu malah keluarga dekat kita. Saudara Bintaro, teman Bintaro, teman Pandeglang, semuanya diundang. Omnya malah lupa diundang. Nah, itu termasuk salah satu hal yang harus kita perhatikan. Makanya inilah yang menjadikan kita harus mengerti makna silaturahim itu menyambung, memberi hadiah, memberikan perhatian, memberikan doa. Itu termasuk di antara keutamaan kita silaturahim. Mendoakan mereka kalau sakit semoga mereka disembuhkan oleh Allah, itu bagian-bagian dari silaturahim yang kita harus jaga. Ya. Kalau kita tidak punya hadiah karena keluarga kita kaya-kaya misalkan. Mereka itu kaya-kaya Ustaz, dan saya paling tidak punya di antara mereka. Mendoakan itu merupakan bagian dari silaturahim. Kunjungi, ada enggak takarannya dan batasannya? Tidak ada takaran harus berapa kali dalam sebulan, tapi yang terpenting kita menjenguknya dan mengunjunginya ketika kita berkesempatan. Tapi ingat ya Bu, kalau silaturahim kata Rasulullah, jangan sering-sering juga. Jadi jangan mentang-mentang pahalanya besar. Ibu akhirnya sering-sering silaturahim, pagi datang, siang datang lagi, malam datang lagi. Budenya kemut nih, ya Allah naik. Loh, kamu kok datang 3 kali? Iya Bude, kata Ustadz, kata saya lagi yang saya sebutkan. Karena sesungguhnya begini Ibu, kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena Rasulullah itu mengatakan zurghibban tazid hubban. Ini hadisnya pasti belum pada dengar. Kunjungilah saudaramu itu sesekali supaya tambah cinta. Kalau keseringan nggak cinta, muntah. Ya kan? Makanya kan ada orang kadang-kadang, kok kamu terus-terusan sih nak ngunjungin aku gitu. Bude sampai nggak bisa ngaji gitu. Iya Bude, supaya panjang umur. Budenya ngomong, kamu panjang umur, aku pendek umur. Ya jangan gitu. Makanya sekali lagi, zur ghibban tazid hubban. Ayo kita lafadzkan, zur ghibban tazid hubban. Kunjungilah sesekali, jangan sering-sering. Sama, ngunjungin siapapun tuh sebenarnya pakai kaidah ini boleh. Ngunjungin ustadz juga sama, jangan sering-sering. Seminggu 3 kali, nggak usah terlalu sering. Semakin dijaga jarak, semakin terasa menyenangkan. Rindunya terbentuk. Akhirnya tidak perlu tahu semua hal. Karena apa?
Rasulullah itu Masya Allah, sampai urusan frekuensi menjenguk aja ada petunjuk sunnahnya. Nah ini yang kita harus paham. Kemudian yang terakhir, jangan salah kaprah memaknai silaturahim. Nah, salah kaprah memaknai silaturahim itu apa? Ya, contoh saya akan sampaikan. Seperti menggunakan kata silaturahim pada satu kegiatan yang bukan silaturahim. Contoh reuni. Jangan pakai kata silaturahim lah kalau memang itu bukan silaturahim. Ayo mbak, datang ke reuni, kamu sudah 6 tahun nggak datang. Kamu tahu nggak, memutuskan tali silaturahim itu dosa besar. Betul, yang disampaikan betul, tapi konteksnya untuk sesuatu yang kurang betul. Kenapa? Alumni itu bukan silaturahim, kecuali ibu sekolah barengan, keponakan-keponakannya semua teman. Nah itu berarti reuni dan silaturahim. Lu kok reuni kok silaturahim? Lu gurunya Pak D saya. Terus wali kelasnya bibi saya. Ya. Terus satu kelas cuma 6 orang. Semuanya itu keponakan saya semua. Ya itu sepupu saya semua. Itu boleh kalau kayak gitu. Reuni PAUD angkatan 82. Nah, itu PAUD silaturahim itu karena semuanya saudara. Tapi kalau bukan saudara tidak boleh menggunakan kata silaturahim. Yang kedua, menggunakan dalil dan dalih silaturahim untuk perbuatan maksiat itu tidak boleh. Perempuan, laki-laki ngajak sama perempuan kenalan, ngajak ketemuan. Terus perempuannya ngomong, ya siapa ini? Saya Budi. Ya sudah saya nggak kenal, maaf. Kamu memutuskan tali silaturahim. Budi. Gak kayak gitu caranya. Itu namanya memakai dalih silaturahim untuk satu perbuatan maksiat. Ya kan? Ibu tahu nih diundang sama temannya yang bermaksiat. Ada kemaksiatan. Setiap kumpul di situ pasti gibah. Gibahnya itu sudah betul-betul expert dan ahli gitu mereka di situ. Sudah tidak lagi dengan kata-kata tapi dengan tanda mata. Maka kan ada kan kadang-kadang gibah itu sudah lagi nggak pakai omongan. Nih kamu tahu nggak? Walaupun ujungnya gibah itu. Maka ketika ibu tahu itu ada majelis gibah, lalu ibu tahu selama ini selalu gibah, lalu ibu diundang, jeng belum datang jeng. Iya nanti aja lah. Oh ini tuh silaturahmi. Kamu akan tahu tentang karakter orang dengan berbagai macam momen dan kejadiannya. Ini tidak boleh menggunakan dalih silaturahim untuk ajak dalil-dalil kemaksiatan yang semacam itu. Paham di sini? Paham. Yang ketiga, sering menjadikan silaturahim itu alasan untuk segan meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Ya, kita misalkan punya satu teman yang buruk yang selalu ketika kita di situ tuh banyak kerusakannya. Akhirnya kita ngomongin kekurangan suaminya masing-masing. Tapi ketika kita sudah tahu kualitas di situ pasti ngomongin suami. Tapi kita susah ninggalin, lalu menggunakan kata silaturahim. Kenapa ibu kok masih kumpul di situ, kan sudah tahu di situ tuh banyak sekali dosanya. Iya Ustaz, alasan silaturahmi saya ingin menjaga hubungan baik dengan mereka. Itu salah posisi menempatkan dalil. Paham sampai di sini ibu? Nah, semoga ibu-ibu mengerti dan ibu paham insyaallah tentang perkara ini. Semoga Allah memberkahi kita, semoga Allah lapangkan. Yang masih punya masalah dengan budinya, semoga Allah lapangkan. Saya malah curiga aminnya ini. Yang punya konflik dengan keponakannya, semoga Allah damaikan. Nah, ini lebih keras daripada budi. Dan siapapun yang punya masalah dengan kerabatnya, kita tahu betul, kita maafkan. Karena kita akan tua dan kita ingin dipanggil oleh para malaikat untuk mendapatkan pahala sempurna dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin insyaallah. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita kaji dan kita pelajari insyaallah. Jazakumullah khair atas semuanya. Semoga ibu-ibu dirahmati oleh Allah. Salam takzim untuk para suaminya.
salam untuk para suaminya, salam untuk budenya, pak D-nya, bibinya, dan keponakan-keponakannya. Nah, ini saya amanah loh Bu, sampaikan benar. Salam dari Ustadz Umar Mita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.